Selamat pagi. Hai anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan belajar bersama tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran yang ketiga dan 4. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Mampu mempraktikkan magnet secara benar. 2. Mampu mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. 3. Mampu mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya, beserta petunjuk secara tepat. 4. Mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Anak-anak kelas 6 yang hebat, apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Ayo kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, kita ingat kembali sifat-sifat magnet. 1. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. 2. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. 3. Kutub senama akan tolak-menolak, kutub tidak senama akan tarik-menarik. 4. Gaya tarik terkuat magnet berada pada kutub-kutubnya. 5. Gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. 6. Sifat kemagnetan suatu magnet dapat dihilangkan dengan cara dipukul, dibanting, dan dibakar atau dipanaskan. Nah, kita akan belajar membuat magnet secara sederhana. Ada 3 cara sederhana membuat magnet, yaitu gosokan, yang kedua induksi, yang ketiga elektromagnetik. Yang pertama dengan cara gosokan. Sebuah magnet digosokkan ke suatu bahan ferromagnetik dengan arah tetap, maka bahan tersebut akan menjadi magnet. Magnet akan bersifat permanen jika bahan ferromagnetiknya adalah baja. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Berikut ini percobaan membuat magnet dengan cara menggosok. Tujuan percobaan adalah membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Magnet, 2. Paku ukuran besar 1 buah, 3. Paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan yaitu 1. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 6. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 7. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. 8. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Nah, kalian bisa melakukannya dengan membuat tabel seperti berikut ini. Tabel percobaan membuat magnet. Jumlah gosokan 5 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel berapa? Jika
Ada 15 kali gosokan, jumlah paku kecil yang menempel ada berapa, dan selanjutnya. Dari percobaan dapat disimpulkan, semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetannya semakin kuat sehingga banyak paku kecil yang menempel ke paku besar. Cara kedua membuat magnet yaitu dengan cara induksi. Caranya mendekatkan sebuah magnet pada bahan ferromagnetik. Kekuatan magnet bergantung pada jarak magnet penginduksi dengan bahan. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Kutub magnet hasil induksi memiliki urutan yang sama dengan magnet penginduksi. Berikut ini percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Tujuan percobaan adalah membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: 1. Magnet, 2. Penggaris, 3. Paku besar, 4. Paku kecil. Langkah-langkah percobaan: nomor 1. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 2. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Lalu, apa ya yang akan terjadi? Berapa banyak paku-paku kecil yang menempel? Kalian bisa membuat tabel seperti berikut ini. Contohnya jarak paku besar dengan magnet, misalnya 6 cm, jumlah paku kecil yang menempel ada berapa? Jika jarak paku besar dengan magnet 4 cm, jumlah paku kecil yang menempel ada berapa? Dan selanjutnya. Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara besi atau baja dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki besi atau baja semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Cara ketiga membuat magnet secara sederhana yaitu dengan cara elektromagnetik. Caranya dengan melilitkan kawat berarus searah pada bahan ferromagnetik. Magnet yang dibuat dengan cara pengaliran arus listrik searah bersifat permanen. Magnet hasil dari pengaliran arus listrik searah disebut elektromagnet. Kutub utara elektromagnet dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat jari menggenggam dengan arah sebagaimana arah arus atau kawat melilit pada bahan. Ibu jari menunjukkan kutub utara elektromagnet. Berikut percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Tujuan percobaan adalah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Baterai, 2. Kawat 15 cm, 3. Paku besar, 4. Paku kecil. Langkah-langkah percobaan: 1. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Nah, apa yang akan terjadi? Tuliskan pada tabel seperti berikut ini. Misalnya jarak lilitan ada 5 lilitan. Jumlah paku kecil yang menempel ada berapa? Lalu dengan jarak lilitan 10 lilitan, jumlah paku kecil yang menempel ada berapa? Dan seterusnya. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat.
sehingga semakin banyak paku kecil yang menempel. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Ayo kita praktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang perlu kamu cantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Baca petunjuk pengisian formulir pengiriman barang berikut ini. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut ini. Petunjuk dalam mengisinya adalah sebagai berikut. Untuk data penerima, yang pertama, isilah data penerima dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. 8. Isilah nomor telepon penerima. Lalu data pengirim. 1. Isilah nama pengirim dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap pengirim, nama jalan, nomor rumah, RT, dan RW, kelurahan, dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. 8. Isilah nomor telepon pengirim. Lalu data lainnya. 1. Tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. 2. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. 3. Kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Nah, itu tadi petunjuk pengisian formulir pengiriman barang dalam negeri. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Mari kita belajar bersama-sama. Ada percakapan antara Pak Gino, Udin, Siti, dan Edo. Mari kita simak bersama. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti, aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu.
Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja, biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar permukiman. Betul juga ya Pak, tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru dengan Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumuran kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi, kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Dari percakapan tadi, 1. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. 2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha adalah minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. 3. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Usaha yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat adalah mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung, atau membuka usaha di tempat keramaian. 4. Apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat adalah memberikan motivasi mengenai wirausaha dan juga produknya dapat membantu anak-anak memahami pembelajaran. 5. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Jika saya adalah Pak Gino, saya akan melaksanakan tanggung jawab saya dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. 6. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu?
Jika di sekitar tempat usaha saya ada pengusaha lain yang sejenis, maka saya harus berani bersaing secara sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Kalian punya mimpi mau usaha apa? Kalian bisa pikirkan dari sekarang, tujuannya apa, target pemasarannya siapa, cara mengiklankannya bagaimana, cara usahanya bagaimana. Anak-anak, apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Perhatikan contoh formulir ujian sekolah madrasah berikut ini. Apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Jelaskan. Perhatikan formulir sebelumnya, yaitu formulir pengiriman barang dalam negeri dan formulir ujian sekolah. Persamaannya adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi yang harus diisi sesuai ketentuan. Sedangkan perbedaannya adalah formulir pengiriman barang digunakan untuk data barang yang akan dikirimkan, sedangkan formulir lembar jawab komputer atau ujian sekolah madrasah digunakan untuk menulis jawaban komputer. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pembelajaran hari ini dengan jelas. Hari ini anak-anak telah belajar mengenai 1. Cara membuat magnet, 2. Cara mengisi formulir pengiriman barang dan lembar jawab komputer, 3. Mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua selama belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah dan jagalah kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.